Tahu tadi dikatakan, tapi dia tetap mendatangi Yesus dan menyembah. Menurut dihukum imamat, saudara, Yesus tidak imam besar tidak bisa pergi ke pemakaman, saudara. Karena Yesus tidak bisa pergi karena dia imam besar. Dan imam besar itu tidak bisa pergi ke hal-hal yang mati, saudara. Yang kotor itu mereka tidak bisa pergi, saudara. Mereka harus kudus, mereka harus bersih. Menurut hukum imamat, saudara. Tapi tidak mengatakan hal-hal yang mati itu tidak bisa datang dekat kepada dia, saudara. Jadi menurut hukum imamat, yang imam besar, yang imam besar tidak bisa dekat ke hal-hal yang kotor, karena harus stay bersih, harus selalu bersih. Tapi di hukum itu tidak dikatakan orang yang mati orang yang kotor bisa mendatangi orang-orang imam besar, yaitu Yesus. Ini yang dilakukan oleh orang ini, saudara. Saya tidak peduli seberapa banyak pergumulan saudara. Jika saudara lihat Yesus, lari kepadanya, saudara. Jika saudara pikir dia dekat, pergi kepadanya, saudara. Saya tidak tahu buat siapa saya bicara, saudara. Beberapa dari saudara mengatakan, Yesus, di mana engkau? Yesus bilang, aku di sini. Aku perlu engkau datang ke sini. Aku perlu engkau untuk memanggil aku. Aku perlu engkau untuk engkau menyembah aku. Aku perlu engkau untuk engkau mengundang aku di hidupmu. Aku telah melakukan, Yesus berkata, aku telah melakukan semuanya bagimu. Di perikop ini Yesus sudah lewati badai, sudah dengan murid-muridnya, untuk satu jiwa yang memerlukan dia. Yesus katakan, aku temukan keadaanmu. Aku berjuang untuk engkau, untuk orang ini, saudara. Dan Yesus berkata, sekarang berjuanglah untuk aku, percayalah kepada aku. Haleluya. Orang itu bahkan tidak tahu siapa itu yang dia sembah, saudara. Karena bisa dikatakan orang ini orang gila, saudara, yang sudah dimasuki oleh legion. Tapi dia melihat dari jauh siapa Yesus, dia tetap menghampirinya dan menyembah. Tapi kira-kira siapa yang mengatakan kepadanya bahwa siapa yang dia sembah itu, saudara? Iblis di dalamnya yang berkata, yang tahu siapa Yesus itu. Makanya orang itu tidak tahu siapa Yesus, tapi iblis yang legion yang di dalamnya mengatakan, apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, anak Allah yang paling tinggi. Tunggu, saudara. Tadi kan Alkitab mengatakan, jika kamu mengaku dengan mulutmu. Orang itu tidak tahu siapa yang dia sembah, saudara. Ia hanya berlari kepadanya. Tapi iblis sendiri yang memberikan terobosannya, saudara, lewat penyembahannya waktu orang itu menyembah. Saya ingin saudara tahu bahwa iblis yang akan harus membebaskan saudara dan memberikan saudara itu jawaban untuk mukjizat pergumulan saudara. Iblis akan taruh semua belok-belokan di hidup saudara yang lurus. Iblis yang akan taruh, tapi jangan jadikan itu suatu batu sandungan buat hidup saudara. Jadikan itu batu loncatan untuk Tuhan. Saya tahu engkau di atas sana, engkau akan mengangkat saya lewat keadaan kehidupan saya sehari-hari ini, saudara. Jadi iblis lewat pergumulan saudara, lewat situasi saudara, Tuhan akan pakai iblis untuk saudara datang ke Tuhan. Lewat pergumulan, lewat cobaan saudara akan dibawa ke Yesus, saudara. Waktu saya udah mau habis, saudara, mungkin ya. Tapi saya ingin saudara tahu terobosan saudara di sini sekarang ini, saudara, pagi hari ini. Jika saudara punya satu penyembahan terakhir, biarlah penyembahan itu jadi terobosan buat saudara. Saya boleh undang pemain organ tadi ya. Sebentar lagi saya akan selesai. Sekali lagi saya katakan, jika saudara punya satu penyembahan terakhir, biarlah itu menjadi penyembahan saudara yang dapat menerobos semua pergumulan hidup saudara. Jika saudara punya satu penyembahan terakhir, Alkitab katakan, orang yang kerasukan setan itu sedang duduk berpakaian dan sudah waras. Dan orang-orang di kota takut. Mengapa, saudara? Karena beberapa orang seperti saudara lebih baik hancur di mata orang lain, saudara. Banyak orang lain menginginkan kita terus di bawah situ, saudara. Tapi kita tahu kita punya iman, kita punya Tuhan yang sanggup mengangkat kita, saudara, dari lumpur, saudara, kekotoran. Haleluya, saudara. Kenapa, saudara? Dengan cara itu mereka bisa merasa lebih baik. Orang itu bisa merasa lebih baik dari diri kita, saudara. Mereka tidak ingin saudara dibebaskan dari apa yang terikat di hidup saudara, saudara. Tapi sudah terlambat sekarang.
pagi hari ini kita akan memberi penyembahan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Di saat kita memberikan penyembahan, di situ terobosan di hidup kita akan terjadi, saudara. Haleluya. Itu semua sudah terlambat. Orang-orang di luar baru berpikir bagaimana situasi kehidupan kita sekarang ini. Masa lalu kita seperti apa, saudara? Tapi pada pagi hari saya akan mengundang saudara untuk kita lebih lagi menyembah Tuhan. Kita akan kasih tahu iblis, Tuhan kita di atas sana. Iblis, engkau tidak akan berotoritas atas hidup saya. Situasi saya tidak akan berotoritas atas hidup saya. Cuma satu yang berotoritas atas hidup saya, dari ujung rambut hingga ujung kaki, yaitu Yesus kita, Yesus Kristus, Allah Bapa kita di surga. Haleluya, saudara. Jadi saudara katakan, saya sudah menerobos. Saya tidak mengerti itu semua, tapi Yesus datang membebaskan dan menyembuhkan saya. Di akhir cerita ini, saudara, orang itu mengatakan, Yesus, aku ingin pergi denganmu. Ayat 19 kita lihat, Yesus tidak memperkenankannya, saudara. Jadi orang ini, dia ingin pergi bersama Yesus, tapi ayat 19, Yesus tidak memperkenankannya. Ia berkata, kau tidak bisa datang denganku. Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Saya ingin saudara waktu meninggalkan tempat ini pada pagi hari ini, saudara keluar tempat itu, pintu itu, saudara, bukan saudara yang sama waktu saudara masuk. Saudara menyembah Tuhan pagi hari ini, saudara, kita akan merasakan berkat dari Tuhan. Saudara menyembah yang akan membawa penerobosan di pergumulan saudara, di hidup-hidup saudara. Dan di saat kalau saudara keluar dari pintu ini, saudara merasakan sukacita Tuhan, damai sejahtera. Saudara akan bersaksi keluar sana bagaimana saudara merasakan damai sejahtera yang dari Tuhan. Karena Tuhan yang sanggup memberikan penerobosan di saat dunia melihat saudara di bawah sana. Saudara, di saat dunia melihat saudara tidak ada harapan ke depan, tapi Tuhan kita sanggup memberikan. Di saat kita memberikan penyembahan ya saudara, saya undang saudara bangkit berdiri. Amin.